Tiga. Selamat siang Pak Karto, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan riset desain. Perkenalkan, nama saya Rifda Manika. Saya Juan Veron Karim. Saya Utari Muhammad Nanda. Alfifani. Ya, lanjut. Ya, berikut presentasi kita. Pertama, kami akan membahas types of research design. Kemudian akan dilanjutkan dengan quantitative research design. Kemudian yang ketiga adalah difference between theory, concept, dimension, variable, and indicator. Types of variable, theoretical framework itu adalah definition and types of hypothesis. Research design adalah blueprint atau kumpulan, pengukuran, dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sendiri memiliki beberapa tipe, yaitu yang pertama adalah exploratory dan causal. Exploratory memiliki tujuan menemukan masalah, memberikan pemahaman atau pandangan terhadap adanya masalah. Memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, situasi, atau kejadian di lapangan. Itu memiliki tujuan untuk menentukan atau mencari hubungan sebab akibat. Nah, exploratory research ini dia memiliki ciri-ciri yang pertama adalah dia tidak terstruktur. Adalah sampel yang kecil. Analisis datanya itu kualitatif. Metode untuk mencarinya itu dengan cara menggunakan data sekunder, fokus group discussion, dan depth interview. Atau penelitian tentang asosiasi masyarakat Jepang. Sangat berguna ketika peneliti itu tidak memiliki tentang masalah yang akan mereka temui selama penelitian. Ini peneliti mengembangkan konsep dengan lebih jelas, menetapkan prioritas dan menyempurnakan desain penelitian akhir. Exploratory ini juga dapat menghemat waktu dan uang. Kemudian ada descriptive research. Descriptive research ini memiliki ciri-ciri informasi yang dicari ditetapkannya itu dengan jelas, tujuan dasar, dan analisis datanya itu kualitatif. Terus metode yang menggunakan data sekunder, melakukan survei atau observasi. Itu saya untuk mengetahui berapa persen populasi yang lebih menyukai Coca-Cola menguji blind test. Jadi descriptive research ini berbeda dengan explorative research ini, yaitu sifatnya lebih formal. Hipotesis yang dinyatakan dengan jelas atau pertanyaan yang tidak. Jenis penelitian ini itu mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti. Ini itu berfokus pada menjawab pertanyaan 5W1H. Menggunakan data kuantitatif untuk membuat datanya. Contohnya itu kayak menanyakan satisfaction rating, production figure, atau demographic data. Next. Kemudian yang terakhir ada causal research. Causal research ini dia menguji apakah satu variabel itu menyebabkan variabel lain berubah. Jadi dia itu memiliki ciri-ciri yang pertama terstruktur, terus informasi yang dicarinya itu ditetapkan dengan jelas, jumlah sampelnya besar, menggunakan analisis data kuantitatif juga, dan metode yang digunakan itu melakukan eksperimen. Jadi contoh pertanyaan itu atau penelitian itu seperti dilakukan terhadap produktivitas atau bagaimana perceived value mempengaruhi niat membeli konsumen.
Jadi ketiga jenis penelitian ini dianggap sebagai sebuah bangunan, di mana exploratory research itu bisa didasar untuk descriptive research, dan causal research itu adalah yang berdiri di atas descriptive research dan exploratory research. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada quantitative research design. Yang pertama itu ada techniques dan types of studies. Yang pertama ada survey research. Ini biasanya bisa menggunakan berbagai jenis seperti polling online, survei online, kuesioner kertas, survei web intercept, dan lain-lain. Nah, dalam survei research ini terbagi dari dua, ada cross-sectional survey sama longitudinal survey. Cross-sectional ini dilakukan dalam situasi di mana peneliti bermaksud mengumpulkan data dari sampel populasi pada waktu tertentu. Kalau longitudinal survey ini, bedanya sama cross-sectional ini dilakukan dalam berbagai durasi waktu untuk mengamati perubahan perilaku responden dan proses berpikir. Misalnya, peneliti yang akan menganalisis perubahan kebiasaan membeli pada remaja di atas 5 tahun akan melakukan survei longitudinal. Nah, yang kedua ada correlational research. Metode ini dilakukan untuk memberi nilai pada hubungan yang terjadi secara alamiah dan minimal diperlukan dua kelompok yang berbeda. Contohnya itu hubungan antara stres dan depression, hubungan antara aktivitas di kelas 3 dan murid-muridnya. Terus yang ketiga ada causal comparative research. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan persamaan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, di mana satu variabel bergantung pada variabel bebas lainnya. Contohnya akibat penggunaan narkoba oleh remaja, akibat good education bagi mahasiswa baru, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada experimental research. Ini metode penelitian ini mengandalkan teori yang belum pasti dan setelah itu dikaji. Biasanya digunakan dalam untuk research ilmu pengetahuan. Next. Selanjutnya ada data collection methodologies. Yang pertama ada sampling methods, yang terdiri dari probability sampling, yang terbagi dari simple random sampling, yang ini tuh pemilihan sampel secara acak. Teknik pengambilan ini biasanya diterapkan di mana populasi sasaran cukup besar. Habis itu ada stratified random sampling. Ini tuh biasanya sesuai strata, dan anggota sampel dipilih secara acak dari strata tersebut. Habis itu ada cluster sampling. Ini dibagi beberapa cluster, biasanya menggunakan parameter segmentasi geografis dan demografis. Habis itu ada systematic sampling. Ini tuh teknik di mana titik awal sampel dipilih secara acak dan semua elemen lainnya dipilih menggunakan interval tetap. Habis itu ada non-probability sampling, yang terdiri dari convenience sampling. Ini tuh mempertimbangkan faktor kedekatan dengan peneliti. Habis itu ada consecutive sampling. Ini hampir mirip dengan convenience sampling, bedanya kalau consecutive ini memilih satu elemen atau sekelompok sampel dan melakukan penelitian secara berurutan selama periode tertentu. Bisa ada kuota sampling. Ini digunakan dengan peneliti dapat memilih elemen menggunakan pengetahuan mereka tentang sifat dan kepribadian target untuk membentuk strata. Habis itu ada snowball. Kalau ini tuh sasaran yang sulit dihubungi dan memperoleh informasi. Jadi ini kayak random gitu. Habis itu ada judgmental sampling. Ini dibuat hanya berdasarkan pengalaman dan keterampilan peneliti. Habis itu ada menggunakan survei dan poll. Kalau survei dan poll ini biasanya udah sangat common. Ini bisa pakai poll atau survei yang disebarkan lewat online maupun offline. Next. Habis itu ada fundamental levels of measurement. Ini pengukuran yang berbeda-beda, ada ordinal, nominal, interval, sama ratio. Ordinal ini pengukurannya sifatnya tingkatan, misalnya pendidikan terakhir yang ditempuh, misalkan. Terus juga warna sabuk tingkatan taekwondo. Terus habis itu kalau nominal, ini pengukuran yang paling sederhana. Biasa kalau di survei itu jenis pertanyaannya untuk jenis kelamin. Kalau interval, pengukurannya hasilnya range data, misalnya pengeluaran per bulan dari Rp0 sampai Rp200.000 dan seterusnya. Kalau ratio ini level pengukuran paling tinggi karena hasilnya nilai actual dan lebih spesifik. Habis itu ada survey distribution dan survey data collection. Ini biasanya lewat email, question pro app, by respondents, QR code, sama SMS survey. Selain itu juga bisa lewat social distribution, kayak lewat media sosial gitu, untuk memperluas target lewat orang-orang yang udah biasa lebih aware gitu. Next. Ini ada data analysis techniques yang terdiri dari 4.
Yang pertama ada SWOT analysis. Ini terdiri dari strength, weakness, opportunity, sama threats. Metode ini sudah sangat common di organisasi atau lembaga apapun, bahkan udah jadi basic requirement yang harus disebutkan di interview, CV, dan lain-lain. Yang kedua ada conjoint analysis untuk mempelajari bagaimana individu membuat keputusan pembelian yang rumit. Terus yang ketiga ada cross tabulation. Ini menggunakan parameter relationship, pattern, dan tren yang ada. Sama yang terakhir ada turf analysis. Ini kepanjangannya totally unduplicated reach and frequency. Analisis ini dilaksanakan dalam situasi di mana jangkauan sumber komunikasi akan dianalisis bersama dengan frekuensi komunikasi tersebut. Ini digunakan untuk memahami potensi target pasar. Next. Habis itu ada secondary quantitative research methods yang terdiri dari 5 sumber. Yang pertama ada data available on the internet. Karena kita tahu kan di era digital sekarang ini kan semakin mudah untuk mencari informasi di internet. Berbagai jenis informasi sekarang juga udah ada di internet, dari yang shallow sampai detail banget, berbagai sumber, dan yang terpenting hal ini sangat mudah dilakukan untuk era sekarang ini. Yang kedua ada government and non-government sources. Metode ini melalui kerjasama yang dilakukan government dengan laporan riset pasar. Data ini sangat reliable dan mendalam sehingga bisa dibilang sangat valid. Habis itu ada perpustakaan umum. Karena perpustakaan umum adalah gudang informasi, walaupun metode ini mungkin bukan menjadi pilihan pertama, mengingat pencarian data melalui internet lebih mudah. Habis itu ada educational institutions, di mana institusi pendidikan ini melakukan penelitian mendalam tentang berbagai topik. Jadi laporan yang mereka terbitkan merupakan sumber validasi penting dalam quantitative research. Yang kelima ada commercial information sources. Ini terdiri dari local newspaper, jurnal, majalah, radio, dan TV show. Next. Ini keuntungan dari quantitative research. Yang pertama ada collect reliable and accurate data. Numbers downline itu maksudnya saat data dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan dalam angka, hasil yang diperoleh akan sangat reliable karena hasil angka gitu kan. Mereka menawarkan gambaran yang aktual tentang penelitian yang dilakukan tanpa perbedaan dan juga sangat akurat. Yang kedua ada quick data collection. Jadi dibandingkan qualitative research, kuantitatif lebih straightforward dan less time consuming. Habis itu ada yang ketiga, wider scope of data analysis. Metode penelitian ini memberikan cakupan pengumpulan data yang luas karena adanya statistik. Dan yang terakhir ada eliminate bias, karena dari quantitative research ini tidak akan memberi ruang untuk personal comments atau bias dalam sebuah penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga itu adalah difference between theory, concept, dimension, variable, and indicator. Next. Pertama adalah teori. Teori itu adalah konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait secara sistematis yang dikembangkan untuk menjelaskan fenomena atau fakta. Kemudian konsep itu adalah kumpulan makna atau karakteristik yang diterima secara umum yang terkait dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Konsep ini maknanya bisa berbeda satu sama lain. Kemudian dimensi. Dimensi itu adalah klasifikasi arti yang berbeda ke dalam kelompok yang berbeda. Jadi contohnya itu, misalkan ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan status sosial, nanti akan ada orang yang menjawab itu adalah kekayaan, prestis, ataupun power. Jadi klasifikasi artinya itu berbeda. Kemudian yang keempat itu adalah variabel. Variabel itu adalah simbol dari suatu peristiwa, tindakan, karakteristik, sifat, atau atribut yang dapat diukur dan yang kita beri nilai. Yang terakhir adalah indikator. Indikator itu adalah parameter yang digunakan untuk mengukur variabel dan atau dimensi yang tidak dapat diamati secara langsung. Jadi contohnya itu untuk mengukur power atau kekuasaan itu dapat digunakan dengan mencari jumlah orang di bawah pengawasan seseorang, atau besarnya anggaran tahunan, atau jumlah peralatan yang diawasinya. Dan next. Baik, selanjutnya saya Muhammad Alif Kefani.
akan menjelaskan elo yang keempat, yaitu tipe-tipe variabel dalam penelitian. Next. Jadi variabel itu sendiri terbagi menjadi 4 jenis atau tipe. Yang pertama adalah variabel independen, yaitu tipe variabel yang bersifat menjelaskan atau memengaruhi variabel yang lain. Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel bebas, variabel kuasa, variabel pengaruh, atau variabel stimulus. Lalu yang kedua ada variabel dependen, yaitu tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini disebut juga sebagai variabel terikat karena kedudukannya yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian, penjelasan mengenai fenomena yang terjadi digambarkan oleh variabel-variabel tersebut. Bentuk hubungan antara variabel tersebut dapat berupa hubungan korelasi dan hubungan sebab akibat sesuai dengan fenomena yang dijelaskan. Bentuk hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat bersifat positif atau negatif. Contohnya misal dalam topik pengaruh kepuasan dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Dalam hal ini, variabel dependennya adalah loyalitas pelanggan dan dipengaruhi oleh variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan. Next. Selanjutnya yang ketiga adalah variabel moderating, yaitu variabel yang sifatnya memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel dependen dengan variabel dependen. Seperti pada gambar, yaitu moderator atau variabel moderating berada di atas garis penghubung antara variabel dependen dengan variabel dependen, yang berfungsi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut, dan variabel ini memberi pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Oleh karena itu, variabel moderator dinamakan pula dengan variabel kontingensi. Contohnya pada topik pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar dengan peran pengajar dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik sebagai variabel moderating. Variabel moderating di sini adalah peran pengajar dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik, karena hal ini juga dapat memperkuat motivasi belajar siswa dan memberi pengaruh terhadap prestasi siswa tersebut. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah variabel mediating, yang fungsinya mirip dengan variabel moderating, yaitu mempengaruhi hubungan antara variabel, namun variabel ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen yang tidak berpengaruh secara langsung. Di gambar, variabel ini terletak di tengah antara variabel independen dengan variabel dependen, karena variabel independen tidak dapat langsung menjelaskan mengenai pengaruhnya terhadap variabel dependen, sehingga membutuhkan perantara variabel mediating. Contohnya pada topik pengaruh implementasi kebijakan penurunan harga terhadap meningkatnya volume penjualan dengan sifat konsumen yang rasional sebagai variabel mediating. Di sini, variabel mediatingnya adalah sifat konsumen yang rasional, karena dengan penurunan harga dapat mendorong konsumen yang rasional untuk meningkatkan volume pembeliannya, sehingga volume penjualan juga akan meningkat. Oke, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai theoretical framework. Jadi theoretical framework itu terdiri dari beberapa komponen. Theoretical framework yang baik dapat mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel-variabel penting dalam situasi yang relevan terhadap masalah dan dapat menjelaskan hubungan antara variabel. 3 hal dasar yang harus ada dalam theoretical framework adalah yang pertama, variabel yang relevan dan dapat didefinisikan. 2. Model konseptual yang dapat mendeskripsikan hubungan antara variabel. 3. Penjelasan yang jelas mengenai hubungan tersebut. Jadi untuk menjelaskan 3 basic features yang ada dalam theoretical framework, variabel yang relevan. Dengan pemilihan variabel yang baik dapat membantu menyediakan penjelasan untuk hubungan antar variabel dengan baik. Lalu, model konseptual dapat membantu untuk menstruktur diskusi mengenai konsep yang berhubungan dengan satu sama lain. Dan yang terakhir, penjelasan yang jelas. Teori penjelasan yang jelas mengenai hubungan konsep dapat mengindikasikan hubungan yang positif atau negatif dan linear atau non-linear. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hipotesis dan tipe-tipe hipotesis. Hipotesis sendiri didefinisikan sebagai pernyataan yang dapat diuji dalam hubungan antara variabel. Contoh format hipotesis adalah sebagai berikut. Workforce diversity has a positive effect on organizational effectiveness. Lalu ada contoh if-then statement seperti young women
will be more likely to express dissatisfaction with their body weight when they are more frequently exposed to images of thin models in advertisement. Apabila dijadikan dalam bentuk if statement, akan menjadi if young women are more frequently exposed to images of thin models in advertisements, then they will be more likely to express dissatisfaction with their body weight. Jadi ada beberapa jenis hipotesis. Yang pertama, jenis directional dan non-directional. Directional hypothesis mengindikasikan melalui penggunaan positif atau negatif seperti lebih dari atau kurang dari. Contohnya ada the greater the stress experience in the job, the lower the job satisfaction of employees. Jadi dijelaskan ada apabila stres lebih tinggi di pekerjaan, maka kepuasan pekerja akan lebih rendah. Jadi di sini dijelaskan ada penggunaan positif dan negatif. Lalu ada hipotesis non-directional, tidak memberikan indikasi hubungan ataupun perbedaan. Contohnya, there is a relation between arousal seeking tendency and consumer preference for complex product design. Jadi di sini ada dua variabel, yaitu arousal seeking tendency dan juga consumer preference. Namun tidak dijelaskan indikasi positif dan negatifnya. Lalu yang tipe kedua yaitu null dan alternate hypothesis. Null hypothesis diberikan untuk ditolak, digunakan untuk mendukung alternate hypothesis. Lalu alternate hypothesis adalah keterbalikan dari null. Alternate hypothesis menggambarkan atau mengindikasikan perbedaan. Di sini ada contoh null alternate hypothesis. Yang pertama, dari sebuah statement directional. Women are more motivated than men. Dalam formula null hypothesis akan berbentuk H0, yaitu mu M sama dengan mu W. H0 ini menggambarkan null hypothesis, mu M dan mu W ini akan menggambarkan motivasi pria dan wanita. Tepatnya mu M itu adalah motivasi pria dan mu W itu adalah motivasi wanita. Lalu bisa juga digambarkan dalam bentuk H0 adalah mu M dikurang mu W sama dengan 0. Alternate hypothesis yang akan menjelaskan indikasi positif dan negatif akan digambarkan dengan formula HA yang mengartikan alternate hypothesis, yaitu mu M lebih kecil dari mu W atau mu W lebih besar daripada mu M. Lalu contoh non-directional ada sebagai berikut. There is a difference between the work ethic values of American and Asian employees. Null hypotesisnya adalah H0 mu AM sama dengan mu AS, yaitu American employees dan Asian employees. Lalu bisa juga disebutkan dalam mu AM dikurang mu AS sama dengan 0. Alternate hypothesis yang menggambarkan statement tersebut adalah mu AM tidak sama dengan mu AS. Lalu contoh berikutnya dalam sentence directional, the greater the stress experience in the job, the lower the job satisfaction of employees. Jadi formula null hypothesis yang digambarkan adalah H0 adalah Q sama dengan 0. Q ini menggambarkan satisfaction of employees, kepuasan karyawan. Dalam alternate hypothesis, formulanya digambarkan dengan HA adalah Q lebih kecil dari 0, yang menggambarkan korelasi yang negatif, yang menjelaskan kalimat tersebut, yang berarti semakin rendah, semakin tinggi stres yang diberikan pada pekerjaan, maka akan semakin rendah kepuasan dari karyawan. Lalu contoh yang terakhir adalah non-directional. There is a relationship between age and job satisfaction. Null hypothesis yang digambarkan adalah H0 adalah Q sama dengan 0. Q di sini menggambarkan satisfaction. Jadi alternate hypothesis yang digambarkan dari kalimat tersebut adalah HA adalah Q tidak sama dengan 0. Berarti menggambarkan bahwa ada hubungan age dan job satisfaction, namun tidak ada korelasi langsung. Sekian dapat kami sampaikan pada hari ini. Selamat siang.